Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Selamat datang di ibadah online Minggu Jemaat GKE Galilea. Sebelum memulai ibadah kita, saya akan menyampaikan warta jemaat. Diinformasikan kepada Jemaat GKE Galilea bahwa ibadah minggu depan, tanggal 4 Oktober tahun 2020, merupakan perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Perkabaran Injil Indonesia, dan dilaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, hosti dan anggur perjamuan dapat diambil di kantor sekretariat Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Galilea pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja, yaitu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang perlu disampaikan. Ibadah Minggu 27 September 2020 ini merupakan hari doa Alkitab dan menggunakan liturgi ibadah Minggu bentuk keempat. Ibadah ini dipimpin dan dilayani oleh Pendeta Elviriani STH, didampingi oleh Penetua Kuing Herling Bahen yang bertugas dalam salam presbiter dan pembaca Alkitab. Dan saya sendiri, Diakon Perti Yohanes Hermawan, bertugas sebagai liturgus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Mari jemaat kita mengucapkan litani pengakuan yang terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 4 dan Mazmur pasal 51 ayat 10. Kemudian kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Repidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauskah bangsa itu akan air di sana? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak-ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu dan kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bersulingan merdu
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur Bapa di sorga, kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, karena kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami mohon Tuhan memenuhi hati kami dengan kuasa pimpinan Roh Kudus, supaya melalui ibadah ini kami sungguh-sungguh menemui Tuhan dalam perjumpaan dengan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami dapat mengetahui apa yang harus kami perbuat di setiap hari, dan berpegang pada firman. Amin. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32 dengan 2 perikop, yaitu pertanyaan mengenai kuasa Yesus dan perumpamaan tentang 2 orang anak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas khotbah dari Matius 21
ayat yang ke-23 sampai 32 dengan tema mengakui kuasa Allah dengan berbuahkan ketaatan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nas hari ini berisi teguran dari Tuhan Yesus untuk para imam kepala dan tua-tua Yahudi yang masih meragukan kuasa Yesus. Kuasa atau wewenang memang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Seorang tidak dapat dengan mudah melakukan sesuatu di luar wewenangnya. Jika itu terjadi, maka akan banyak tuduhan yang akan dialamatkan kepadanya. Dalam Injil hari ini, para imam dan tua-tua Israel mempertanyakan kuasa yang digunakan Yesus untuk melakukan berbagai mujizat dan tanda serta beberapa tindakan lainnya, seperti membersihkan bait Allah dari sifat perdagangannya. Di sini Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, karena Ia mau menguji ketulusan mereka. Apakah mereka bertanya karena mau percaya atau sedang mau mencari jalan untuk menjebak Dia? Maka Ia balik bertanya. Pertanyaan Tuhan kepada para pemimpin Yahudi ini ternyata tidak bisa mereka jawab. Lebih tepatnya mereka tidak mau menjawab. Mereka menghadapi dilema. Di satu sisi, orang banyak mengagungkan Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Kalau mereka menjawab baptisan Yohanes bukan dari sorga, orang banyak akan kecewa dan meninggalkan mereka. Kalau mereka mengatakan baptisan Yohanes dari Allah, artinya mereka juga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Akhirnya mereka menjawab tidak tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari sikap mereka mau menjebak Tuhan Yesus atau sekedar ingin mendengar jawaban langsung darinya yang mempertanyakan kuasa yang dipakai Yesus, namun mereka selaku imam dan tua-tua Israel yang sangat menguasai masalah keagamaan, pasti mereka sudah dapat mengetahui kuasa Yesus dari apa yang diperbuatnya. Sehingga ketika Yesus bertanya kembali tentang asal baptisan Yohanes, sebenarnya sudah menjawab secara tersirat atas pertanyaan mereka. Karena Yohanes juga secara umum telah dianggap melakukan tugas kenabian. Bahkan Yohanes pun telah menyatakan di depan orang banyak bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu terdapat dalam Yohanes pasal 5 ayat 32. Pertanyaan Yesus tentang baptisan Yohanes telah memperlihatkan bagaimana sikap mereka yang kelihatannya taat dan dekat kepada Tuhan, namun hatinya jauh dari sikap ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Peristiwa ini semakin diperjelas Yesus melalui perumpamaan tentang dua orang anak, yang mana mereka sebagai imam dan tua-tua Yahudi telah diposisikan sebagai anak yang kelihatannya taat, namun tidak berbuat dalam ketaatannya, malah merasa diri benar dan tidak mau melakukan pertobatan. Sementara pemungut cukai dan perempuan-perempuan amoral, mereka membutuhkan pertobatan setelah mendengar seruan dari Yohanes Pembaptis. Dari perumpamaan itu, seharusnya anak yang dianggap layak melakukan perintah bapaknya adalah anak yang taat dalam melakukan perintah bapaknya. Nah, jika kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus ini,
kedua anak tersebut sebenarnya tidak dapat dianggap layak di hadapan Bapa. Anak pertama, jawaban yang kelihatannya taat tetapi tidak melakukan. Anak yang kedua, jawaban yang membantah perintah bapaknya. Namun akhirnya terlihat juga siapa yang dianggap layak di hadapan bapaknya. Anak yang kedua yang semula membantah, namun timbul penyesalan dan pergi melakukan perintah bapaknya. Perilaku kedua anak tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai seorang anak yang mestinya turut perintah bapaknya. Demikian kita halnya di hadapan Allah. Sesungguhnya kita tidak ada seorang pun dari kita yang benar di hadapan Allah. Hanya karena kasih-Nya yang menyerukan pertobatan, kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat. Sehingga jika diperhadapkan dengan sikap para imam dan tua-tua Yahudi, maka pantaslah jika Yesus mengatakan kepada mereka, meski kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan menganggap diri orang benar, tanpa perlu pertobatan dan merasa nyaman di atas praktek-praktek keagamaan yang telah mereka jalani selama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas ini mengingatkan kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya ketika Yesus mengutuk pohon ara. Ternyata Tuhan Yesus tidak menemukan buah pohon ara di antara daun-daun pohon tersebut. Demikian halnya dengan perumpamaan Yesus tentang dua orang anak ini. Bagaimana indahnya ucapan anak yang pertama tadi, yang sepertinya penuh dengan ketaatan, namun tidak melakukan. Jika melihat dari luar pohon yang besar dengan daun yang lebat, maka ada harapan bahwa pohon tersebut akan memberikan buah yang baik untuk dinikmati. Namun ternyata tidak ada buah yang bisa diharapkan. Ternyata pohon tersebut hanya berdaun lebat, tetapi tidak ada buahnya. Mari kita renungkan, apakah kita hanya tumbuh dengan daun yang lebat saja, namun Tuhan Yesus tidak dapat menemukan buah dari hidup kita. Layaknya seperti imam dan tua-tua Yahudi pada waktu itu. Dari luar kelihatannya penuh dengan kekudusan dan memahami seluruh hukum Tuhan. Namun ternyata tidak didapati buah hidup mereka yang dekat dengan Tuhan dan memahami hidup dalam Tuhan seperti tidak mau menerima suara pertobatan. Ketika orang melihat kita yang begitu rajin beribadah, begitu rajin berdoa, menyanyikan kidung pujian, maka orang lain akan memuji kita layaknya sebuah pohon yang berdaun lebat. Karena pertumbuhannya yang begitu baik kelihatannya, tetapi yang Allah cari dari hidup kita adalah buah ketaatan kita kepadanya. Tuhan menyatakan keselamatannya bagi kita manusia bukan supaya kita mendapat pujian, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah dihadapi oleh orang percaya saat ini adalah ketidaksejalannya kata dan perbuatan. Seringkali pengakuan yang positif tidak sejalan dengan perbuatan yang positif. Padahal kerajaan Allah itu bukan tempat pelayanan ucapan saja, melainkan tempat bagi pelaku firman Allah. Hidup dalam pengakuan kuasa Yesus dan hidup dalam pertobatan adalah sebuah sikap untuk mampu menerima dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah.
Jika kita tarik perumpamaan tersebut ke konteks masa kini, Tuhan tidak butuh orang yang hanya berkata, "Ya Tuhan," tetapi tidak mau melakukan. Seringkali Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi banyak orang percaya yang hanya berkata iya, tetapi tidak mau melakukan. Di sisi lain juga banyak orang-orang percaya yang jelas-jelas menolak panggilan Tuhan, penuh dengan pertimbangan. Kalau aku jadi hamba Tuhan, bagaimana dengan karir dan pekerjaanku nanti? Atau mengatakan masih belum pintar main musik, nanti saja kalau sudah pintar aku mau melayani Tuhan di gereja. Dan ada banyak alasan lainnya. Tuhan butuh tindakan nyata dari kita semua. Jangan sampai kita yang sudah lama menjadi orang percaya di gereja, bahkan mungkin sudah berjemaat di gereja itu sejak kita kecil, justru kalah oleh orang-orang yang baru bertobat, yang bersemangat atau rajin melayani Tuhan dan tidak pernah menolak apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Biarlah kita semua menjadi pelaku kehendak Allah, walaupun tidak mudah untuk melakukannya. Tapi satu hal yang pasti melalui nas ini, menekankan kepada kita bahwa keselamatan bukan diperoleh melalui perbuatan kita, tetapi menerangkan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak yang melakukan perintah Allah, melakukan kehendak Allah. Bukan hanya sekedar sudah tahu akan perintah Allah saja, tetapi apa yang kita lakukan adalah buah iman, buah pertobatan kita. Karena dari buahnya lah seorang dikenal sebagai pelaku firman Allah. Biarlah kiranya kita menyatakan diri kita adalah anak-anak Bapa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu yang menganugerahkan hidup kekuatan bagi umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami untuk percaya kepada kuasa Kristus dan menjadi anak-anak yang setia dan taat akan perintah Tuhan.
Mampukanlah kami untuk hidup dalam pengakuan kuasa Yesus dan hidup dalam pertobatan. Mampukanlah kami menerima dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu yang sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, yang berdampak kepada banyak hal di dalam kehidupan kami, baik dalam peribadatan maupun di dalam pekerjaan dan lainnya. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Jikalau semuanya ini terjadi, kami percaya bahwa Engkau Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi umat-Mu. Engkau menyertai pekerjaan umat-Mu. Setiap usaha dari umat-Mu Engkau pulihkan dan mampukan kami sebagai saluran berkat bagi sesama kami. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memelihara umat-Mu. Engkau cukupkan segala sesuatu yang diperlukannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di Jemaat GKI Galilea yang sedang dalam keadaan sakit. Saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa dengan iman, memohon kepada Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara-saudara kami, pulihkanlah ya Tuhan, berikanlah kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, berada dalam kebimbangan, kekhawatiran, biarlah Sang Penghibur, Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan, dan diberikan karunia, damai sejahtera dan ketenangan di dalam hati dan pikiran. Bagi anak-anak balita, remaja, pemuda, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan yang telah bekerja, kami serahkan masa muda dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan, berkatilah tumbuh kembang, rencana, cita-cita, usaha, pendidikan, sehingga boleh berjalan dengan baik dan berhasil. Bagi Bapak, Ibu, orang tua, lanjut usia, kelompok senior, biarlah selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan, dan hati yang bersuka cita dalam menjalani masa kehidupan yang telah Engkau percayakan. Kami berdoa bagi para medis dan mereka yang bertugas merawat pasien yang terpapar virus COVID-19. Berilah mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalani tugas panggilan mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan dalam melenyapkan pandemi COVID-19 ini dari seluruh dunia. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan berkat melalui umur mereka, baik yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah pada hari-hari yang datang bagi saudara-saudara kami ini sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, dan keberhasilan. Bapa di dalam surga, kami mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kuasa-Mu nyata bagi pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Engkau yang menganugerahkan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Biarlah setiap doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Bagi warga jemaat GKI Galilea, persembahan ini dapat kita kumpulkan via transfer rekening Bank Pembangunan Kalteng atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Galilea. Dan juga dapat kita kumpulkan dengan menggunakan amplop dan dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Galilea pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam kerja. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8. Sebelum mengumpulkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Telah banyak hal baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui karya dan usaha yang Engkau berkati. Saat ini kami hendak memberikan pemberian yang baik kepadamu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima, dan biarlah ini semua demi kemuliaan dan hormat akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya.
Marilah jemaat kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu